Halo pecinta film, kembali lagi dengan saya di konten Alur Cerita. Kali ini saya akan sedikit menceritakan film yang berjudul Conan the Barbarian. Film yang tayang pada tahun 2019 ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 1982 yang saat itu diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Film ini dibintangi oleh teman gym saya waktu masih muda, yakni Jason Momoa, yang kurang lebih bentuk badannya hampir sama dengan saya. Menceritakan seorang Conan di mana dia merupakan suku barbarian yang akan membalas dendam terhadap kematian sang ayah serta sukunya oleh seorang penjahat yang dijuluki oleh Raja Kegelapan. Oh ya, di film ini banyak sekali adegan 18+ dan percikan darah serta adegan-adegan menggelakan lainnya. Tapi tenang, di video ini semua adegan itu sudah saya cut dan saya akan tampilkan yang wajar-wajar saja. Dan peringatan buat kalian semua, video ini adalah full spoiler alert. Jadi buat yang nggak mau kena spoiler nih, bisa nonton dulu filmnya baru balik lagi ke video ini. Tapi yang malas nonton filmnya karena hampir 2 jam durasi film tersebut, maka silahkan lanjut. Dan mari kita berjoget ala jamet dulu. Intro. Oh yeah. Di awal film, kita ditampilkan sebuah kisah di mana pada zaman dulu muncullah sebuah kerajaan kegelapan yang bernama Aseran. Dengan para penyihir yang kejam, mereka mencari sebuah rahasia kebangkitan abadi. Dengan membuat sebuah topeng dari tulang raja mereka dan membangkitkan kekuatannya dengan darah murni putrinya. Topengnya dapat memanggil iblis yang sangat mengerikan dan memberikan kekuatan yang tidak ditandingi oleh manusia. Kemudian Aseran membantai manusia dan hanya suku barbarian yang berhasil mengalahkannya. Kemudian topeng tersebut dipecahkan menjadi beberapa bagian dan setiap suku mengambil satu pecahannya agar tidak ada lagi manusia yang menyatukannya dan membuat dunia menjadi kacau kembali. Pecahan tersebut disebarkan ke berbagai daerah selama berabad-abad. Adegan berpindah pada sebuah peperangan di mana ada seorang perempuan yang sedang hamil ikut dalam peperangan tersebut. Di peperangan itu, perempuan itu melahirkan seorang anak yang dibantu oleh suaminya. Seramnya nih teman-teman, karena belum ada bidan waktu itu, jadi si suaminya membelek perut perempuan tersebut menggunakan pisau. Dan setelah anak tersebut lahir, perempuan itu langsung meninggal dan disinilah awal cerita dimulai, di mana anak kecil tersebut adalah Conan, sang pemeran utama. Scenes berpindah di mana Conan saat masih kecil mendapatkan tantangan bersama anak-anak lainnya dalam sebuah permainan, di mana mereka harus masuk ke dalam hutan dengan membawa sebutir telur puyuh, burung puyuh nih ya, di dalam mulutnya, dan harus kembali dalam keadaan telur tersebut masih utuh. Dan seluruh anak-anak mulai berlari. Di tengah hutan ternyata anak-anak tersebut diserang oleh suku Aseran. Seluruh anak kembali ke permukiman kecuali si kecil Conan, di mana dia malah membantai melawan semua suku Aseran tersebut dan memenggal kepalanya untuk dibawa pulang kembali dan diperlihatkan kepada ayahnya. Dan Conan berhasil serta telur yang ada di mulutnya pun masih utuh. Setelah kejadian itu, Conan dibuatkan sebuah pedang oleh ayahnya dan dia dilatih dalam bela diri dan berpedang. Pedang yang dibuatkan ayahnya dianggap belum mampu digunakan oleh Conan. Dengan kesal, Conan berlatih sendiri dalam hutan. Namun, saat sedang berlatih, terdengar suara hentakan kuda. Mereka adalah suku Aseran yang sedang menuju ke permukiman. Suku Aseran berhasil melumpuhkan seluruh bangsa Cimmerian, termasuk ayah Conan. Kemudian ayah Conan dipertemukan oleh pimpinan suku Aseran untuk mencari pecahan topeng yang disembunyikan oleh bangsa Cimmerian. Conan mencoba membantu ayahnya saat ayahnya hendak dibunuh dengan memotong hidung salah satu anggota Aseran. Akhirnya ayah Conan dan Conan tertangkap di rumah Conan oleh para suku Aseran. Singkat cerita, melalui anak dari pimpinan Aseran yang juga merupakan penyihir, ia berhasil menemukan pecahan topeng tersebut. Di sini pimpinan Aseran mencoba kembali membangkitkan kekuatan dari topeng tersebut. Dan di sana ayah Conan mati dan Conan dibiarkan hidup.
Dan kini Conan dengan pedangnya yang dibuatkan oleh ayahnya menaruh dendam kepada suku Aseran. Berlanjut ke Conan yang sudah dewasa. Conan dan temannya bernama Artus menyelamatkan banyak budak di koloni budak Zingarian dan membawanya ke Mesantia. Setelah berpesta dengan para gadis yang dibebaskan mereka dari perbudakan, terdapat seorang tawanan yang kabur dari penjara dan dikejar oleh pengawal. Ternyata kapten para pengawal itu adalah salah satu orang yang membantai suku Cimmerian, yakni orang yang hidungnya terkena sabetan pedang Conan saat Conan kecil. Conan dengan sengaja ingin ditangkap dan saat di penjara dia langsung mencari sang kapten. Kemudian dia menemui kapten tersebut. Kapten tersebut sadar bahwa Conan adalah anak kecil yang menebas hidungnya dulu. Bukannya dia marah, sekarang kapten tersebut malah takut. Kemudian Conan bertanya, di mana pimpinannya dulu? Si kapten memberitahu nama dan lokasi pimpinannya dulu itu. Dia bernama Kalarzim, yaitu raja kegelapan dari ASEAN yang tinggal di istana Kol Kalbar di belakang hutan mati. Kemudian kapten tersebut mati dengan dibunuh oleh para tahanan. Scenes beralih kembali ke sebuah biara Saipur. Seorang pimpinan sedang meramal seorang biarawati. Namun tak lama datanglah pasukan Aseran di biara tersebut. Mereka di sana bertujuan mencari darah murni untuk membangkitkan kekuatan topeng yang telah berhasil mereka satukan. Pak Tua atau seorang pimpinan di biara tersebut menyuruh biarawati yang merupakan darah murni untuk kabur menggunakan kereta. Anak buah Kalarzim yakni Remo mengejar kereta yang membawa biarawati tersebut. Namun ketika akan menangkap muncullah Conan. Conan menghalangi Remo untuk mendapatkan biarawati tersebut. Di sini Conan sadar Remo adalah salah satu orang yang membantai bangsanya dulu. Remo pun dipukul Conan hingga pingsan. Conan di sini masih bermaksud memanfaatkan biarawati tersebut untuk bertemu dengan Zim. Di sisi lain, Zim dan anak buahnya mencoba mengecek satu persatu biarawati di sana dan mengancam Pak Tua agar memberitahu keberadaan sang darah murni. Namun karena kesal, si darah murni tidak ada, para biarawati pun dibunuh termasuk Pak Tua. Dan datang anak buah Kalarzim yang mengatakan bahwa Remo, anak buahnya, sedang mengejar salah satu biarawati yang kabur. Namun setelah menunggu semalaman, Remo tak muncul. Esoknya Conan dan biarawati mulai berkenalan. Biarawati tersebut namanya adalah Tamara Amelia Jorebeka. Dan di sana Conan mulai mengetahui apa tujuan Kalarzim mencari gadis tersebut, yakni membutuhkan darah sucinya untuk membangkitkan kekuatan kegelapan. Kemudian si Remo karena merasa sudah cukup informasinya yang dia dapat, dia diminta untuk mengantarkan Conan ke tempat Kalarzim. Remo sempat membujuk Conan agar menyerahkan biarawati tersebut kepada Kalarzim dan Kalarzim akan memberikan emas. Karena tujuan Conan bukan uang melainkan membunuh si Kalarzim, akhirnya dia mengirimkan surat tantangan kepada Kalarzim dengan cara melemparkan Remo menggunakan ketapel raksasa. Akhirnya Conan dan Kalarzim bertemu di biara Saipur. Di sana terjadi pertarungan antara Conan melawan Kalarzim serta anaknya. Pertama, Conan harus berhadapan dengan pasukan pasir yang merupakan sihir dari anak Kalarzim. Dia ahli sihir. Dalam pertarungan tersebut Conan hampir kalah. Namun akhirnya dia bisa kabur dengan cara melompat ke dalam laut. Kemudian temannya yaitu Artus menyelamatkannya dengan menggunakan kapal. Di sana Conan merasa kesal karena gagal mengalahkan Kalarzim. Tak lama kapal mereka diserang kembali oleh anak buah Kalar untuk menangkap Tamara. Namun dengan kerjasama Conan, Tamara, dan Artus serta beberapa anak buah Artus, mereka berhasil mengalahkan anak buah Kalarzim. Setelah itu, Conan berpisah dengan Artus dan Tamara. Tamara dititipkan kepada Artus dan Conan akan kembali ke tanah kelahirannya yakni Cimmerian. Saat tiba di daratan Cimmerian, mereka berpisah. Namun Artus mempersilahkan Tamara untuk menemui Conan terlebih dahulu dan mengucapkan perpisahannya, dan Artus akan menunggu hingga esok hari.
Kemudian Conan dan Tamara akhirnya mantap-mantap di sebuah gua. Dan setelah selesai mantap-mantap, Tamara meninggalkan Conan yang masih tertidur. Ketika Tamara akan kembali ke kapal, dia ditangkap oleh anak Kalarzim. Anak Kalarzim aja ya, susah namanya guys. Dan dibawa ke istana Kalbar untuk diambil darah sucinya. Conan terbangun dan tersadar bahwa Tamara telah ditangkap oleh Kalarzim. Dan dia menemui teman lamanya, yakni Elasan, untuk membantu dia menuju ke istana Kalbar. Singkat cerita, Tamara sudah siap untuk dijadikan ritual dalam membangkitkan kekuatan kegelapan. Sedangkan Conan dan Elasan pergi ke istana Kalbar melalui jalan rahasia. Saat Conan dan Elasan tiba di pintu terakhir istana Kalbar, dia bertemu dengan penjaga dan hewan seperti kraken. Dengan susah payah, Conan membunuh penjaga dan hewan kraken tersebut. Kemudian Conan langsung naik untuk menyelamatkan Tamara. Dia membunuh salah satu penjaga dan menggunakan pakaian penjaga tersebut untuk menyelinap masuk ke istana Kalbar. Di sisi lain, kekuatan topeng sudah berhasil dibangkitkan. Terjadilah pertarungan sengit antara Kalbar dengan Conan. Tamara yang masih terikat di sebuah kayu ritual hampir masuk ke dalam jurang, namun diselamatkan oleh Conan. Setelah lolos, Tamara dikejar oleh anak Kalbar dan Kalbar berhadapan dengan Conan. Conan sedikit kewalahan ketika menghadapi Kalbar. Sedangkan anak Kalbar berhasil dibunuh oleh Conan dengan memotong tangannya dan melemparkannya ke jurang saat akan membunuh Tamara. Dan Tamara serta Conan terperangkap dalam sebuah jembatan. Tamara hampir jatuh dan dipegang tali rantainya oleh Conan. Namun Kalbar datang dan akan membangkitkan istri Kalbar melalui tubuh Tamara. Dengan keyakinan yang kuat, akhirnya Conan berhasil membunuh Kalbar dengan cara merusak jembatan dan menjatuhkan Kalbar ke dalam jurang. Dan Tamara selamat dari pengaruh kekuatan topeng karena Kalbar telah meninggal. Dan mereka berhasil keluar istana Kalbar sebelum istana tersebut runtuh. Dan di akhir cerita, Conan dan Tamara berpisah. Tamara entah pergi kemana, sedangkan Conan kembali ke Cimmerian dan melihat cetakan pedang yang dibuat ayahnya untuk dia. Kemudian dia berteriak dan mengangkat pedangnya, bertanda bahwa dia sudah layak memegang pedang tersebut dan berhasil membalas dendam kematian ayahnya. Dan cerita pun selesai. Ya, itulah jadi teman-teman sekalian alur cerita film Conan the Barbarian. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ingin memberikan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin request film apa yang akan kita ceritakan, bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa share apabila video ini menarik, dan jangan lupa subscribe bila ingin melihat video saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.